Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sebagai insan yang dhaif, manusia yang lemah, patutlah kita selalu menaikkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu maka pada kesempatan ini, pada saat ini, pada detik ini kita masih bisa dapat berjumpa, berkumpul dalam rangka melaksanakan aktivitas kita. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita tercinta, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan insya Allah kita sebagai umat akhir zaman mudah-mudahan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan ini topik pembicaraan kita, judul tema pembicaraan kita adalah cara manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang manusia bersyukur atas nikmat Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diberikan nikmat yang begitu berlimpah-limpah. Semua kenikmatan yang kita miliki, semua kenikmatan yang kita dapatkan, semua ini adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Manusia punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya istri, punya anak, punya sawah, punya ladang, hewan ternak, emas dan perak. Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu, manusia harus bersyukur kepada Allah. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada manusia, nikmat yang begitu melimpah ruah kepada manusia, lalu bagaimana cara manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmatnya itu? Jawabannya adalah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Tetapi sebelumnya ingin saya beritahukan atau ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa cara manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dalam agama Islam itu terlalu banyak. Namun pada kesempatan kali ini kita merujuk di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan, memerintahkan, memberitahukan kepada kita sebagai manusia untuk bersyukur kepada Allah. Caranya adalah sholat dan berkurban. Ini adalah dua cara yang Allah perintahkan kepada manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Kata Allah,
sesungguhnya kami telah menurunkan nikmat yang begitu banyak kepada manusia. Maka manusia itu harus bersyukur kepada kami, kepada Allah. Dengan cara apa? Caranya adalah fasolli li rabbika wanhar. Apa fasolli li rabbika wanhar itu? Yaitu maka mereka mendirikan sholat dan juga berkurban. Hadirin ikhwatul iman, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang dimaksudkan di sini adalah ya kita melaksanakan sholat seperti yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat 5 waktu, sholat wajib, dan juga sholat sunnah siang malam. Dan ketika manusia sudah melaksanakan sholat, maka insya Allah manusia itu akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan seperti perbuatan yang keji dan juga yang mungkar. Atau manusia itu akan terhindar dari kemaksiatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia daripada perbuatan keji dan juga mungkar, atau mencegah daripada kekejian dan juga kemungkaran. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat, maka sholat ini juga merupakan sebuah amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil mahsyar nanti. Jadi ketika bumi ini akan hancur, terjadinya hari kiamat disebut dengan kiamat besar, maka di sana nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat di mana manusia akan dihisap amalan-amalannya, perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan di muka bumi itu akan ya ditanya. Maka amalan yang pertama kali atau perbuatan yang akan ditanya oleh Allah pertama adalah persoalan sholat. Jika sholatnya baik, maka insya Allah pekerjaan-pekerjaan yang lainnya itu akan baik, akan diterima. Tapi kalau sholatnya tidak benar, sholatnya tidak baik, sholatnya rusak, maka seluruh amalan yang lain itu ditolak. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sholat ini adalah satu perintah yang sangat spesial. Kalau anjuran atau perintah-perintah yang lain itu ya Allah kirim melalui malaikat Jibril, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, wahyu perintah tentang ibadah-ibadah lain itu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat ini spesial, Bapak Ibu sekalian. Allah sendiri yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu ya diperintahkanlah untuk persoalan sholat ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat ya sholat wajib 5 waktu sehari semalam, dan juga sholat-sholat sunnah lainnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian berkurban. Jadi di sini ya kita harus membedakan kata kurban dan korban. Namun di sini yang dimaksudkan adalah kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurban karena Tuhanmu. Kurban di sini dalam artian bahwa mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan di sini dalam artian kita mengorbankan hewan-hewan peliharaan kita atau hewan ternak. Misalkan kita punya kambing, punya domba, punya sapi, maka kita bisa gunakan ya, untuk berkurban ketika datangnya bulan-bulan yang disebut dengan bulan haji atau yang disebut dengan Idul Adha. Ya, di situ kita dianjurkan untuk berkurban. Punya harta seperti kita punya hewan ternak, ya, atau kita bisa membeli. Yang penting niat dari hati yang tulus dan ikhlas untuk mengharapkan keridohan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita atau kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dikirimkan seekor biri-biri atau sebelum dikirimkannya domba, itu Allah Subhanahu wa taala menguji iman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini dia mendapatkan petunjuk dari Allah, bermimpi bahwa nanti tibanya hari Idul Kurban, maka ya, dianjurkan untuk menyembelih.
Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau tidur dan bermimpi, yaitu Allah menyuruh untuk menyembelihkan anak semata wayangnya, anak kecintaannya, anak tercintanya. Siapa? Ismail namanya. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu lulus dalam ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan mengirim seekor biri-biri atau domba, lalu kemudian sebagai pengganti untuk menyembelih atau untuk kurban saat hari raya Idul Kurban tersebut. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurban di sini adalah kita harus mengeluarkan, kita punya harta yang sudah mencapai haul. Kita punya harta, nah kita keluarkan untuk berkurban saat tibanya hari raya Idul Kurban, dan itu digunakan untuk kepentingan hamba-hamba Allah atau kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia yang beriman dan bertakwa, mereka yang sudah menjalankan cara untuk bersyukur kepada Allah seperti sholat dikerjakan, berkurban di jalan Allah sudah. Lalu mereka ini misalkan ada orang yang membenci, yang tidak senang, yang tidak suka, iri hati, dengki terhadap mereka. Maka ingat Bapak Ibu sekalian, orang-orang ini akan dilaknati oleh Allah. Mereka akan diberikan, diajab oleh Allah, diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan musibah dari Allah. Kenapa? Karena mereka membenci terhadap orang beriman yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Maka mereka ini yang membenci orang yang melakukan kebaikan ini, mereka ini akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Inna sani'aka huwal abtar." Kamu sudah bersyukur kepadaku dengan melaksanakan sholat dan berkurban, lalu ada orang yang membencimu, iri hati, dengki, memusuhimu, maka dialah yang akan terputus dari rahmatku, kata Allah. Dia akan terputus dan tidak akan mendapatkan kasih sayang dariku, kata Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, maka dialah yang terputus. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ilmu pada kesempatan kali ini bisa dapat kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Sampaikan kepada saudara-saudara kita, istri, anak, suami, kolega, sahabat, adik, kakak, keluarga semua yang ada di rumah yang tidak sempat mendengarkan materi atau ceramah pelajaran yang kita terima pada kesempatan kali ini, mohon untuk disampaikan kepada mereka sehingga bisa dapat menambahkan amalan yang lebih banyak lagi dan bisa menjadi ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, saya Abdul Ghani Hasan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi